Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sobat Kairos yang terkasih, setelah membaca ayat ini, seketika saya ingat sebuah lagu KOR yang sekitar tahun 2017 pernah kami nyanyikan semasa kami masih anggota choir Naposo HKBP Sudirman, Jakarta. Kira-kira lagunya demikian. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise His holy name. Ibu bapak yang terkasih, lagu ini digubah seorang komposer, dosen musik, dan konduktor dari Chicago, Amerika yang bernama Dr. Keith Hampton, yang menyuarakan puji-pujian kepada Tuhan bernuansa Black Gospel. Kita tahu, sobat terkasih, Black Gospel punya ciri khas, di mana kendati pun saudara kita orang kulit hitam menderita, sengsara dan meratap, mereka tetap bisa menari, bernyanyi, melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, situasi menyanyikan pujian saat menderita juga terlihat dari kisah Paulus dan Silas di penjara. Diceritakan di pasal 16 ini, pada saat berjalan di kota Filipi, kedua misionaris ini sempat diganggu oleh hamba seorang peramal atau ahli tenung. Lalu Paulus kemudian sadar kalau hamba peramal ini kemasukan roh jahat. Jadi Paulus segera mengusir roh jahat itu. Hanya saja si peramal itu kesal sekali. Itu kan hamba andalannya. Dia jadi kehilangan atau putus karirnya. Si peramal menyeret Paulus dan Silas ke pasar. Beberapa orang juga turut menghujat, mengadukannya pada para pembesar kota. Akhirnya Paulus dan Silas dihukum. Dikoyak bajunya, mereka dikeroyok dan dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara, ketika tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, bernyanyi puji-pujian. Lalu terjadi gempa bumi. Belenggu rantai di kaki tangan mereka lepas. Pintu jeruji besi penjara itu terbuka semua. Paulus dan Silas boleh keluar dari penjara. Bahkan di akhir cerita, para pembesar kota Filipi minta maaf pada kedua misionaris itu dan mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara dan dari kota Filipi. Sobat Kairos yang terkasih, kita telah lihat luka-luka di badan Paulus dan Silas tidak mampu membuat redup nyala api iman yang berkobar-kobar di dalam hatinya. Intimidasi dan aniaya tidak bisa melenyapkan sukacitanya memuji memuliakan Tuhan. Dicoba diserang oleh musuh-musuh Kristus, keberanian Paulus dan Silas tidak ambruk, imannya kokoh, lalu Tuhan hadir dan menolong mereka. Keteguhan iman demikianlah yang perlu kita tiru. Inilah kabar baik bagi kita semua. Iman pada Tuhan yang kita suarakan melalui nyanyian pujian sungguh-sungguh memiliki kekuatan. Dalam keadaan yang sangat buruk, terpuruk tak terkatakan, nyanyian pujian menjadi cara orang percaya mengelola stres, duka, dan menenteramkan hatinya. Selain itu, gema nyanyian pujian bisa buat orang yang mendengar terinspirasi dan terberkati. Makanya gak jarang hati kita tersentuh atau kita merinding kalau mendengar lagu pujian atau choir. Dan yang paling penting, Tuhan peka mendengar setiap mazmur pujian sorak-sorai umatnya. Mendengar suara orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, mutiara berharga dari firman hari ini bagi kita adalah
Daripada kita menghujat, mengumpat, berkata fitnah, atau gosip, lebih baik kita masuk grup choir, memakai mulut kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 71 ayat 23 dan Mazmur 105 ayat 2. Biarlah setiap hari bibir kita senantiasa mengucap syukur, menyanyikan mazmur dan puji-pujian, dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saksikanlah Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.